Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayab Saifuddin. Saya mahasiswa dari STEBI Global Mulia Cikarang yang mengambil jurusan Ekonomi Syariah. Maksud dan tujuan saya yaitu akan menjelaskan suatu materi presentasi yang berjudulkan Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Anggistra Setia Prayoga, Eskom MM, yang saya hormati. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan, atau dengan kata lain kebijakan fiskal juga kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemerintahan atau pengeluaran. Kebijakan fiskal juga kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan, atau dengan kata lain kebijakan fiskal juga kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemerintahan atau pengeluaran. Kebijakan fiskal juga kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara. Kebijakan fiskal juga mempunyai peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian. Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataan menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkatkan lebih cepat daripada meningkatkan pendapatan nasional. Ini berarti bahwa peranan dan tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar untuk negara-negara yang sudah maju perekonomiannya. Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan, seperti misalnya keadaan di mana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus-menerus defisit dan sebagainya. Kebijakan fiskal juga mempunyai bentuk-bentuk kebijakan fiskal dalam perekonomian. Pertama, kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu penstabil otomatik. Bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, penstabil otomatik, sistem perpanjangan yang progresif dan proporsional, kebijakan harga minimum, dan sistem asuransi pengangguran, pajak progresif, dan pajak proporsional. Pajak ini biasanya digunakan dalam menganut pajak pendapatan individu dan praktekkan hampir semua negara. Pada pendapatan yang sangat rendah, pendapatan seorang tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi semakin tinggi pendapatan seseorang itu,
semakin besar pula pajak yang dikenakan atas tambahan pendapatan yang diperoleh. Tujuan fiskal juga mempunyai tujuan tersendiri, yaitu untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Selanjutnya, untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Selanjutnya, implementasi untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan semakin kompleks struktur ekonomi perdagangan dan keuangan, maka semakin rumit pula cara pengeluaran inflasi. Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan, dan penentuan harga. Selanjutnya, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yaitu tadi kan kebijakan fiskal dalam perekonomian pemerintah. Sekarang kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranan dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Hal ini kebijakan fiskal pun Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang saya dapat sampaikan materinya, presentasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun dan lainnya. Saya Ayab Saifuddin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.